Ya Tuhan, mengapa semua ini bisa terjadi? Padahal laga akan segera digelar. Apakah ini pertanda skuad Red Sparks akan menang jelang hadapi Hyundai Hillstatter di putaran ke-6 Liga Voli Korea? Kabar buruk ini sedang melanda Hyundai Hillstatter dan terpaksa harus kehilangan salah satu pemain andalannya jelang menghadapi Megatron. Dan begini kronologi selengkapnya. Namun untuk kalian yang baru menemukan channel ini, yuk langsung aja subscribe terlebih dahulu, supaya kamu dengan mudah dapatkan info laga dari channel kami. Umur dan nasib memang gak ada yang tahu. Pelatih Hyundai Hillstatter saat ini hanya bisa pasrah. Seperti diketahui di laga sebelumnya, Red Sparks kalah 0-3 dari IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan di Gymnasium Indoor Mars. Megawati hadir di lapangan, namun tidak bermain. Pelatih Red Sparks Ko Hye-jin masih dalam misi memulihkan tenaga pemain timnas voli putri Indonesia itu sebelum memasuki babak playoff. Selain Megawati, beberapa pemain utama Red Sparks juga tidak bermain. Alhasil Red Sparks mengandalkan Park Hye-min, Jeon Da-bin, dan Lee Son-woo sebagai tukang gebuk. Pemain pelapis seperti Kim Cha-na, Lee Ye-dam, Jeong S-uji, dan libero Choi Hyo-so juga mendapat kesempatan bermain. Pada awal laga, Red Sparks kesulitan melakukan serangan. Blok pemain IBK Altos bisa membendung harapan poin tim asal Daejeon. Red Sparks yang tertinggal sejak awal set pertama kesulitan mengejar poin lawan. Dari ketinggalan 1 poin, jarak kemudian melebar menjadi hingga 7 poin pada kedudukan 10-17. Sempat memangkas jarak, Red Sparks kalah 17-25 pada set pertama. Level kompetitif Red Sparks tampak meningkat pada set kedua. Sempat memimpin 2-1, Red Sparks kemudian tertinggal jauh sebelum merapat menjadi 8-9. IBK Altos lantas tancap gas lagi sehingga Red Sparks tertinggal 13-20. Red Sparks kembali kalah pada set kedua dengan skor identik seperti set pertama, 17-25. Red Sparks kembali menunjukkan sinyal bangkit pada set ketiga. Ketertinggalan 0-2 dibalas dengan poin beruntun. Red Sparks memimpin 8-3. IBK Altos memberi perlawanan sehingga duel sengit terjadi. Red Sparks memimpin dengan keunggulan tipis. Keunggulan Red Sparks hanya bertahan sampai keunggulan 24-23. Dalam poin kritis, Red Sparks kehilangan 3 poin sehingga kalah 24-26. Red Sparks kalah 0-3 sehingga tidak meraih poin dalam laga ini. Posisi Red Sparks di klasemen pun terancam digeser Hillstatter. Dan selain itu, setelah berhasil merebut posisi kedua dari tangan Hyundai Hillstatter, kini Red Sparks kembali tidak aman. Akibat kekalahan Red Sparks melawan IBK Altos kemarin, nampaknya posisi kedua klasemen sementara semakin rentan diambil Hyundai Hillstatter. Sementara itu, IBK Altos yang telah kalah beruntun beberapa kali kemarin dengan bangga menang melawan pemain lapis 2 Red Sparks. Kemenangannya tersebut mampu membawanya merebut peringkat keempat yang sempat diambil oleh Hypes. Hal tersebut tentu merugikan Red Sparks yang terpaksa mati-matian melawan Hyundai Hillstatter minggu esok. Pertandingan Hyundai Hillstatter versus Red Sparks akan menjadi penentu juara kedua klasemen sementara. Tentu saja menjadi juara 2 mempunyai kelebihan bermain kandang 2 kali di babak playoff. Dan mengenai berita pertama tadi, kabar buruk atau musibah yang menimpa Hyundai Hillstatter ialah cederanya Lee Da-hyun yang bisa dikatakan cukup parah dan harus dilarikan ke rumah sakit memakai ambulan. Dan diperkirakan tidak bisa tampil di laga Red Sparks vs Hyundai Hillstatter karena proses pemulihan. Ini peluang besar untuk Megawati Red Sparks untuk merah kemenangan besar atas Hillstatter. Seperti diketahui, aksi Lee Da-hyun saat berlaga bersama Hyundai Hillstatter di Liga Voli Korea sering mendapat perhatian lebih dari Volimania. Middle blocker Hyundai Hillstatter di Liga Voli Korea yang satu ini tak hanya memiliki kemampuan yang mumpuni, tetapi juga paras yang cantik.
Lee Da-hyun merupakan atlet voli putri profesional berkebangsaan Korea Selatan. Kecintaan Lee Da-hyun terhadap olahraga bola voli diturunkan dari sang ibu, Ryo Yeon-soo, yang merupakan mantan pevoli. Tak hanya Lee Da-hyun, sang adik yang bernama Lee Jo-on yang juga merupakan atlet voli. Perjalanan Lee Da-hyun sebagai atlet voli bermula dari tim sekolahnya, Jungang Girls Middle School, pada tahun 2014. Kemudian pada tahun 2019, Lee Da-hyun lalu mengawali karir profesionalnya bersama klub Suwon Hyundai E dan C Hillstatte. Saat itu, Lee Da-hyun membawa Hyundai Hillstatte menjadi juara KOFO Cup. Memiliki kemampuan yang mumpuni, Lee Da-hyun berhasil bergabung di tim nasional 1 tahun kemudian. Ia debut di Volleyball Nations League 2021. Sejak itu, Lee Da-hyun kerap memperkuat timnas voli putri Korea Selatan di berbagai kesempatan seperti VNL, World Championships, AVC Championship, Asian Games, hingga World Olympic Qualification. Saat ini, Lee Da-hyun tengah memperkuat Hyundai Hillstatte di Liga Voli Korea sebagai middle blocker dengan nomor punggung 12. Dan dengan cederanya Lee Da-hyun ini semoga bisa dimanfaatkan tim Red Sparks untuk meraih kemenangan. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu. Bisa kalian beri komentar. Terima kasih dan salam olahraga.